Berarti ini caranya ya Pak, supaya tidak hanya bergantung pada wisatawan mancanegara aja gitu ya Pak Iya ya. betul. Karena kan Iya tadi udah betul. sempat dijelasin sebelumnya dengan Iya. Pak Rai ya. Iya. Caranya adalah dengan mengedukasi itu Iya. sendiri. Nah, Iya. tapi Pak Rai, kalau misal kita lihat dari sisi yang berbeda gitu kan ya Pak, kebiasaan, dari sisi kebiasaan ini tadi udah sempat Iya. dijelasin, edukasinya memang nanti ke arah sana, mungkin juga bisa jadi oleh-oleh dan lain sebagainya gitu. Iya. Nah, ada nggak sih plan dari Hat and Wine ini untuk mengembangkan produk yang berbeda selain wine aja gitu? Mungkin ada lini, kalau saya nggak salah, ada yang namanya arak Bali gitu kan. Iya. Tapi Iya. sepertinya hanya produk itu doang gitu Pak. Ada nggak nih nanti pengembangan jenis produk lainnya gitu? Iya. Kebetulan sih PT Hutton Bali kan distributor Pak sebenarnya. Oh, Mempunyai oke. perusahaan PT Avanut Bali Utama untuk memproduksi wine. Mm-mm. Ya. Kemudian kami pun keluarga juga punya pabrik lain lagi yang Mm-mm. didistribusikan oleh PT Hutton Bali, Pak. Ya, Arak Bali itu salah satunya Mm-mm. didistribusikan oleh Hutton Bali gitu. Oh, Ya, oke. kita sudah lakukan itu, dan itu kita akan diversifikasi di sana. Oke. Iya. Oh, berarti nanti akan Tapi ada untuk yang diversifikasi lagi gitu ya? iya, tapi untuk yang Hutton Bali ini kita memang fokus ke diversifikasi ke produk-produk wine, Pak. Seperti kemarin Baik. kita barusan juga launching satu produk kita yang sparkling Shiraz gitu. Mm. Ya, itu kita baru launching. Di pipeline kita masih ada juga produk-produk yang akan kita keluarkan dengan yang brand Two Island atau Hutton Wine. Baik. Ya. Pak, saya ada follow up satu lagi, saya penasaran banget nih sebenarnya. Ya. Ada cuan troopers yang nitip nanya ke saya Ya. terkait dengan perusahaan alkohol versus regulator gitu, Pak. Ya. Nah, ini challenge-nya itu sebenarnya seperti apa sih, Pak? Karena kan ada daerah kita tahu super anti. Ada yang ya tergantung kondisi daerah masing-masing. Ini kan dikembalikan ke Pemda masing-masing daerah gitu ya, Pak ya. Nah, ini challenge-nya sebenarnya seperti apa ya Pak? Karena ini juga akan berpengaruh nanti ke edukasinya akan seperti apa gitu kan? Ya, betul Pak. Jadi memang ada beberapa daerah yang tidak membolehkan ada alkohol gitu Pak ya. Iya. Ya, jadi memang ya kebetulan kalau kita lihat marketnya sih, percentage marketnya di sana itu juga kecil bagi kita gitu Pak. Lebih banyak daerah-daerah yang boleh beralkohol itu yang konsumsinya memang alkoholnya lebih besar gitu. Oke. Iya, seperti misalnya di Bali atau Jakarta itu kan. Nah, ini saya lihat dengan pemerintah juga menggalakkan pariwisata ini kan, seperti Labuan Bajo sekarang itu kan juga naik itu Pak. Konsumsi alkohol juga naik karena wisata banyak ke sana gitu. Lombok, Labuan Bajo atau destinasi yang lain. Nah, tentunya pemerintah juga tidak mungkin akan kita akan buat daerah pariwisata, cuman daerah pariwisata itu nggak boleh alkohol gitu. Nah, itu terbalik. Iya, tapi jadi logis sih Pak, kalau memang daerah yang ternyata super anti dengan alkohol ini kontribusinya memang kecil dari awal, ya sebenarnya nggak apa-apa gitu ya, nggak ngaruh gitu ya Pak ya. Oke. Paham Pak. Ya. Ini saya gantian lagi ke Bro Edward, mungkin ada follow up question? Iya, ini sih Pak, pengen tahu kompetisinya. Kalau tadi kan kita banyak ngomong kompetisi yang brand-brand luar ya Pak ya. Kalau dari domestik sendiri banyak nggak sih Pak pemain-pemain sejenis Pak? Iya, untuk wine Pak, kita ada 5 sekarang di Bali Pak ya. 5 produsen ya. Jadi kita yang pertama di Bali, untuk di Indonesia kita pertama membuat wine ya. Kita sudah 29 tahun Pak produksi wine. Ya, jadi kita yang pertama produksi dan kita yang terbesar ya. Kemudian ada 4 lagi di Bali yang memproduksi wine juga. Oke. Dan yang lain, pemain lain itu apakah mereka cuman marketnya di Bali saja atau skalanya sudah di luar Bali Pak? Oh, di luar Bali juga. Oke.
Oke, nah ini saya kembali mengingatkan untuk ke para cuan troopers, jangan lupa pertanyaannya dimasukin di kolom question and answer ya, yang di bagian bawah yang ada logo tanda tanya. Dan untuk para cuan troopers ini yang masih belum bisa membeli wine misalnya ya, mungkin mau membeli sahamnya juga boleh ya, Ya, melalui aplikasi Spot. Tentunya ya, melalui aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Cara bergabungnya gampang melalui eform.sukorsekuritas.com. Dan tentunya keputusan jual dan beli ada di tangan para cuan troopers sekalian ya. Disclaimer on. Baik, kita lanjutkan lagi diskusinya nih Pak Rai. Gak berasa udah mau sejam, tapi saya juga masih pengen nanya-nanya banyak terkait ya, Pak. dengan kondisi laporan keuangan Pak. Ini karena Ya, kan banyak yang nanya, banyak yang bilang wine ini istilahnya tanda kutip kayak pemain baru gitu di ya, pasar modal. modal Nah, ya. gitu Pak. Iya, iya. Ya, Walaupun secara industri Hat and Wine sendiri kan umurnya udah cukup panjang Pak. Nah, tapi di pasar karena di pasar modal masih baru, gimana sih ya. sebenarnya Pak Rai ini melihat kalau dibandingkan dengan emiten lain yang berkaitan dengan alkohol gitu, seperti ada Multi Bintang, Ya, ada Delta Jakarta, ada Jogubu kemarin yang juga melantai di bursa Pak. Silakan. ya. Ya, kalau saya melihat sih memang kan seperti Multi Bintang atau Delta itu kan memang pemain multinasional ya, perusahaan multinasional. Hmm. Itu kan itu mereka juga sudah lama dan sudah punya market yang niche market yang cukup besar gitu Pak. Jadi kita Mm-mm. lihat mungkin kita kalau di pasar modal sekarang mungkin kita yang nomor 3 lah dari 4 ini ya. Tapi Mm-mm. saya optimis ini sekarang kan gapnya lumayan besar ya. Nanti Mm-mm. semakin lama kita bisa mendekatkan gap ini. Baik Amin, tidak sama yang nomor 2 bisa mendekat. amin, amin, Pak. Yang lain itu udah, Baik. saya udah hampir 100 juta liter ya, Pak ya, per tahun ya. Oh, Tahun belum. kalau Bintang kan omsetnya udah 3T ya, kalau nggak salah. Mm-mm. Ya, kalau di atas sekitar 800-an M ya. Ya, Oh, bisa ya. oke, Ya, oke, sebentar oke. lagi kita akan menyusul. Ya, mudah-mudahan bisa nyusul. Iya, berarti kan apa tuh istilahnya growth-nya ini masih banyak ya Pak ya, potensial growth-nya sebenarnya masih banyak Iya, sebenarnya ya. masih banyak. Ya. Oke, oke, oke. Kemudian Pak, kalau kita lihat dari sisi aksi korporasi gimana nih Pak Rai? Ada nggak sih selain tadi kan rencana menambah kapasitas, ada nggak sih rencana aksi korporasi lain gitu yang bisa diinfokan sedikit-sedikit ini untuk para cuan troopers gitu Pak? Iya, Rencana-rencana aja gitu Pak. iya, iya. Dalam jangka pendek sih kita baru meningkatkan kapasitas, Pak. Kemudian ekspansi ya keluar Bali. Tapi dalam Mm-mm. rencana jangka panjang kita akan kita buat destinasi Pak. Jadi pabrik kita akan pindahkan. Jadi kita akan membuat destinasi di mana orang bisa datang ke pabrik, visit pabrik, lihat langsung, kemudian dilengkapi Mm-mm. dengan fasilitas restoran dan lain sebagainya, ada kebunnya juga gitu Pak. Itu rencana ke depan. Oh, oke, oke, oke. Jadi kayak dibikin kayak model ini ya, destinasi pariwisata gitu ya, Pak. Iya, iya, Bisa, Dan oh jadi sekaligus kalau edukasi. jalan-jalan ke Bali, iya, iya benar, iya. benar, Nanti benar, bisa benar. testing, ya. Testing, Iya, kemudian bisa lihat proses produksinya, bisa ah, ke dalam ya. Kemudian ada restorannya, ada tempat wedding dan lain sebagainya gitu rencana Oh, kita ke depan. Ya. rencananya di mana itu, Pak? Uh, ya tidak jauh lah dari tempat kita sekarang gitu Pak. mm-mm. Masih ya. Oke, Ya. oke. Karena sekarang kebun kita sekitar 4 jam Pak, 3,5 jam, 4 jam dari Sanur ya. Kita kan pabrik di Sanur, head office kita di Sanur. Mm-mm. Dan Sehingga akan fasilitas baru itu di daerah Sanur atau di dekat kebun, Pak? dekat ke arah Sanur, Pak. Jadi di selatan. Oh, oke. Jadi artinya ya, jadi akses turismenya lebih dekat gitu. Benar, benar, Oh, benar, benar. ini Ya. soalnya Bro Edward rencana mau cari villa liburan deket sana gitu, Pak.
Ya, Jadi bisa langsung berkunjung. Itu rencana di tahun ini ya Pak Rai ya? itu enggak Pak, mungkin ya 2 tahun lagi lah, masih Oh, jangka panjang. iya 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 Pak. Oke oke. Apakah ini yang jadi pertanyaan biasanya Pak kalau di akhir-akhir Instagram Live itu Ya, yang ingin ditanyakan adalah apakah nantinya akan ada sosok investor strategis gitu Pak di oh, untuk Head and Wine ini ke depannya. ya. Ini menarik ini. Ada cuan troopers yang bertanya Pak. Oh gitu. Sampai Iya. sekarang sih belum ada Pak, Oh belum ya, ada. masih strukturnya masih sama kayak ketika Masih, IPO kemarin ya Pak ya. ya. Baik. Nah, pertanyaan menarik berikutnya adalah ini biasanya yang nanya Bro Edward sih. Masalah Ya, pembagian dividen, Pak. ya. Baru mau ditanyain. Iya, baru mau ditanyain. Biasanya yang tanya Bro Edward ini, Pak. Iya, Apakah ada rencana, Pak? Karena kan memang kita tahu dari Head and Wine sendiri baru saja IPO gitu, tapi iya, sudah laporan keuangannya sudah bagus gitu, Pak. Jadi iya, biasanya investor tuh bertanya gitu, apakah iya, ada rencana pembagian dividen? iya. Nah, memang di prospektus kita ya itu ada apa namanya rencana pembagian dividen dengan maksimum 35% dari laba gitu ya. Nah, cuman kan itu maksimum ya. Nanti kan tergantung dari gini kita LPS kita ya. Investasi. Iya, iya. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Oke. Mungkin Oh, ada oke. cuma nilainya aja berapa persen yang kita akan bagi di dividennya tersebut. Iya. Wah, yang penting ini kalau udah ada kata ada aja ini sebenarnya udah sangat menarik bagi investor, Pak, sebenarnya. Sisa masalah hitung-hitungan aja sih nanti ya gimana ya cuan troopers. Cuan troopersnya sendiri juga harus kerjakan PR-nya ya, hitung-hitungan fundamental, technical. Bagi yang tanya entry levelnya berapa, jangan lupa lakukan analisa teknikal masing-masing gitu ya. Atau mungkin bisa kontak ke kita di grup Telegram Cuan Troopers mau nanya-nanya dari sisi teknikal dan fundamental selanjutnya seperti apa. Nah, pertanyaan-pertanyaan terakhir mungkin dari Bro Edward, apabila masih ada silakan. Mungkin ini Pak terakhir soal cukai nih Pak. Iya, Saya jujur belum terlalu paham nih Pak. Kalau di industri alkohol beverage ini seperti apa Pak? Cukainya berapa persen dan trennya itu apakah stabil dan kira-kira view dari Bapak kira-kira pemerintah arahnya kemana nih? iya. Jadi kalau cukai itu juga dibagi dari golongan. Jadi golongan A, golongan B, golongan C deh. Golongan A itu 14.000, golongan B 33.000 per liter, golongan C 80.000 per liter itu untuk yang lokal. Kalau import lain lagi cukainya, tarif cukainya gitu. Ya, jadi itu kita biasanya kita setiap produk yang kita punya, kita akan memesan pita cukai dulu, Pak. Jadi kita pesan pita cukai, kita bayar ke cukai, kemudian nanti begitu barang jadi kita lekatkan di produk kita gitu. Oke. Oke, Tadi oke, yang oke. 18.000 ya Pak ya? 14 ya. Nah, terus sementara ini sih belum ada isu Pak untuk kenaikan harga pita, harga cukai. Oke, oke. Berarti masih aman karena Ya, biasanya kalau udah ada info berhubungan dengan kenaikan cukai itu amit-amit jadi sentimen negatif gitu, Pak. ya betul Pak. Dan Sama ini Iya, iya. dengan Iya. tadi yang B kita berapa Pak cukainya Pak? 33.000 Pak Oke. per liter. Tapi secara porsi sebenarnya biaya untuk cukai itu terhadap harga jual sih sebenarnya nggak terlalu besar ya Pak ya? Iya, tapi lumayan Pak untuk di HPP itu lumayan. Kita bayar sekitar 24.500 per botol itu. Iya. Oh. Oke, berarti kurang lebih 15% ya Pak ya? 15 atau 20% dari total produksi ya Pak ya? Total biaya gitu ya? Oke. Iya Pak. Oke.
Oke, menarik ini terkait dengan cukai ini saya sampai kelupaan untung ditanya sama Bro Edward penting banget soalnya karena memang untuk produk alkohol dan juga produk rokok itu harus ada pita cukainya ya cuan troopers ya dan ini ternyata jadi satu faktor yang perlu diperhitungkan juga nih dari sisi laporan keuangan. Nah, untuk pertanyaan terakhir saya Pak Rai, pertanyaan penutup saya ini berkaitan dengan produk baru. Ini kan Iya. kalau nggak salah eh, saya lihat di berita dan keterbukaan informasi juga katanya akan melaunching produk baru gitu ya dari Iya. Hat and Wine sendiri, Pak. Iya. Nah, produk seperti apakah itu? Apakah lininya wine Iya. atau produk seperti apa, Pak? Bisa Iya. diceritakan? Jadi kita baru kemarin Pak kita launching sparkling Shiraz Pak. Jadi kalau Mm-mm. yang lebih umum orang kan tahu tuh sparkling wine-nya itu ada yang white sparkling ya atau rosé gitu ya. Mm. Nah, seperti yang sekarang ini kita launching yang sparkling Shiraz. Jadi prosesnya itu dari nama anggurnya, buah anggur Shiraz Pak. Red Oke. ya, merah. Kemudian setelah itu kita fermentasikan di tangki stainless. Nah, setelah kita selesai fermentasi di tangki stainless, kemudian kita aging di oak barrel, Pak. Di oak barrel selama 9 bulan kita aging. Itu 9 Oke. bulan. Kemudian setelah itu kita fermentasi kedua di botol, Pak. Selama setahun. Itu Mm-mm. setelah itu baru kita bisa jual. Nah, ini kemarin kita baru launching produknya. Ya. Oh, oke. Dan untuk pemesanan ini nanti bisa langsung ke Instagram Hat and Wines ya, Pak ya. untuk 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 mencoba. Tapi untuk jual beli sahamnya jangan lupa pakai spot by Sukor Sekuritas ya, cuan troopers. Gabungnya lewat eform.sukorsekuritas.com gitu ya untuk bisa bertransaksi. Tidak hanya emiten wine tetapi juga emiten-emiten lainnya. Baik Pak Rai dan juga Ini. Bro Edward. Ah, ini dia ya. Nah, untung ada Pak ini. Jadi bisa dikasih lihat produknya yang itu ya. Ya, ini. Oke.